Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji dan kami tinggikan, Engkau Allah yang kudus dan mulia. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang kehidupan kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 38 yang berkata demikian, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Alkitab menjelaskan bahwa Tuhan Yesus diurapi oleh Allah dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Tuhan yang benar tidak pernah menebarkan teror, ketakutan, kabar buruk, kemiskinan, kemelaratan, hal-hal yang menyedihkan, dan sebagainya. Karena Tuhan yang benar yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus selalu melakukan perbuatan yang baik dan besar, menyatakan berkat, mujizat, kesembuhan, kelepasan, kemanapun ia pergi, karena Allah selalu menyertai dia. Dalam kitab Ibrani pasal 1 ayat 3, menjelaskan tentang Tuhan Yesus yang adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Semua kepribadian Allah diekspresikan melalui hidup Tuhan Yesus. Artinya, segala sesuatu yang Tuhan kerjakan, itulah ekspresi dari pekerjaan Allah sendiri yang tidak bisa dilihat atau dihampiri karena kekudusan dan kebesaran-Nya. Kita mengenal Allah, mengenal natur kepribadiannya melalui Tuhan Yesus. Karena di dalam diri Tuhan Yesuslah Allah menyatakan kasih-Nya, kemuliaan-Nya, dan kemahakuasaan-Nya. Tuhan selalu menyampaikan kabar baik. Itulah firman Tuhan yang selalu memberikan jalan keluar, terobosan, kemenangan, mujizat di tengah-tengah pergumulan yang sedang kita hadapi. Tuhan Yesus mengekspresikan siapa itu Bapa dan menyatakan kerajaan Allah hadir di bumi ini. Dalam kerajaan Allah, tidak ada kekacauan, kejahatan, sakit penyakit, ketakutan dan teror. Karena kerajaan Allah hanya ada damai sejahtera dan sukacita. Itu sebabnya, jika kita ingin mengalami Allah, maka kita harus mengalami Tuhan Yesus secara pribadi dalam hidup kita, karena dialah sepenuhnya gambaran Allah yang tidak kelihatan. Banyak orang hanya mengenal Allah dari satu bagian atau dari satu sisi saja,
bahwa Allah menghakimi, tetapi tidak mengenal Allah yang adalah kasih. Dalam Perjanjian Baru, kita mengenal Tuhan Yesus sebagai Allah yang mengasihi, menyembuhkan, memberkati, dan menyatakan kuasa dan kebangkitannya. Kemanapun Tuhan Yesus berada, di sanalah kepenuhan Bapa itu dinyatakan, keinginan dan kehendak Tuhan dilaksanakan. Dalam Injil Markus pasal 5, ayat 21-23 mengatakan, sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang, lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, jika kita ingin mengalami pertolongan Tuhan, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengenal siapa Tuhan itu. Siapa itu Dia yang menyatakan dirinya melalui Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus tiba, banyak orang berbondong-bondong datang mengerumuni dan ingin bertemu dengannya. Sekalipun Tuhan Yesus bisa untuk menolong, menjamah, dan mengadakan mujizat bagi semua orang yang datang kepadanya, tetapi Dia juga Tuhan yang rindu untuk menjawab pergumulan satu orang. Tuhan tidak pernah sibuk dan meninggalkan kita. Setiap kali kita datang merendahkan diri dan berseru kepadanya, maka Dia sendiri yang akan datang dan menolong kita. Dalam ayatnya yang ke-24, ketika Yairus seorang kepala rumah ibadah itu datang dan berseru kepada Tuhan Yesus untuk menyembuhkan anaknya yang sedang sakit, maka pergilah Tuhan Yesus bersama dengan dia. Ini adalah karakternya Tuhan, bahwa Tuhan selalu ingin berbuat baik. Tidak pernah Ia menahan kebaikannya. Jika sudah saat dan waktunya, maka Dia sendiri yang akan bertindak dan berjalan bersama kita. Itulah sebabnya, jika kita berdoa dan doa kita belum dijawab, maka kita harus mengenal pribadinya lebih dahulu. Dan yang kedua, tahu kapan waktu Tuhan tiba. Setiap kali kita membaca firman Tuhan, maka itu adalah kebenaran, di mana Tuhan akan menunjukkan jalan-jalannya kepada kita, karena Tuhan akan menolong dan menyelesaikan segala sesuatu dalam hidup kita, sesuai dengan rencana dan kehendak Bapa di sorga. Rancangan dan jalan Tuhan di atas rancangan dan jalan manusia. Yairus berharap Tuhan akan menyembuhkan anaknya yang sedang sakit keras, tetapi rancangan Tuhan lebih tinggi dari apa yang ia harapkan. Waktu Tuhan menolong dan memulihkan hidup kita, Dia tidak melakukannya berdasarkan keinginan kita atau berdasarkan apa yang kita harapkan. Allah adalah kasih, namun Dia juga penuh dengan kuasa. Setiap kali Tuhan berfirman, ada dua bagian yang kita dengar dan alami, kuasa dan kasih berasal dari Allah. Jadi, ketika Tuhan menolong kita, maka dua bagian ini yang akan bekerja dalam hidup kita, yaitu kuasa dan kasih Tuhan. Alkitab menjelaskan, Allah mengasihi dan menyatakan kebaikannya, karena Allah adalah kasih. Jadi, pada waktu kita minta agar Tuhan bekerja dalam hidup kita harus memahami karakternya, bahwa Tuhan akan bekerja sampai pada akhirnya. Bahkan di saat mungkin kita lupa dan tidak lagi berdoa, tetapi Tuhan menjawab karena Dia tidak akan meninggalkan pekerjaannya. Kita mungkin berpikir sudah terlambat dan selesai waktunya untuk berdoa, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang terlambat. Tuhan adalah Alfa dan Omega. Kalau Tuhan sudah mulai, Ia akan mengakhirinya. Itulah karakter Tuhan. Jadi, pada waktu murid-murid berjalan dengan Tuhan ke rumah Yairus, mereka bukan hanya melihat kuasanya, tetapi juga melihat karakternya, bahwa jika Tuhan mulai berjalan bersama, maka hal itu berarti Tuhan juga akan menyelesaikan sampai akhir, sekalipun anak Yairus sudah meninggal. Sebab Tuhan sanggup melakukan lebih dari apa yang kita doakan
dan pikirkan. Efesus pasal 3 ayat 20 mengatakan, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Setiap pemberian yang baik, anugerah yang sempurna, datangnya dari atas dan diturunkan oleh Bapa kepada kita, karena kepunyaan Bapa adalah juga kepunyaan kita, anak-anaknya. Tuhan tidak memberikan sebagian yang Dia miliki, tetapi semuanya, segala yang Dia punya, diberikannya kepada kita. Tuhan ingin kita mengalami kelimpahan. Apa saja yang kita butuhkan, Bapa sudah sediakan. Tuhan menjawab doa kita, karena Ia murah hati. Tuhan menghendaki kita murah hati, karena Bapa kita murah hati. Dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 36 mengatakan, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Semua yang kita alami sampai hari ini, bukan karena usaha kita, tetapi semua itu karena Tuhan semata-mata. Dia adalah Bapa yang murah hati dan penuh kasih. Hati Yairus tidak tertuju kepada keadaan sekitar yang bisa membuat dia mundur, tetapi hatinya tetap tertuju dan terarah kepada Tuhan Yesus. Jika kita ingin mengalami pertolongan Tuhan, maka kita harus tertuju kepada Tuhan Yesus. Sama seperti perempuan yang 12 tahun pendarahan, hatinya tidak tertuju kepada keadaannya maupun situasi yang di sekitarnya, tetapi dia hanya tertuju kepada Tuhan Yesus. Dalam Injil Markus pasal 5 ayat 35 dan 36 mengatakan, ketika Yairus mendengar kabar bahwa anaknya meninggal, Tuhan Yesus tidak menghiraukan perkataan itu, tetapi berpaling kepada Yairus dan berkata, jangan takut, percaya saja. Iman berhadapan dengan dua kenyataan, kenyataan fisik yang kelihatan, dan kenyataan firman Tuhan, yaitu janji Tuhan. Yang kelihatan secara fisik, bahwa anak Yairus sudah meninggal, tetapi kenyataan yang lain, ketika kita menerima firman Tuhan, maka apa yang Tuhan firmankan, itulah yang akan terjadi dan melampaui kenyataan fisik. Pada waktu ada banyak orang yang sakit datang, tetapi hanya kepada Yairus, Tuhan mengatakan, jangan takut, percaya saja. Dalam kitab Roma pasal 10 ayat 17 mengatakan, iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Firman Tuhan akan berbicara begitu kuat dan spesifik bagi setiap orang. Oleh sebab itu, percaya dan pegang apa yang Tuhan firmankan. Firman itu berkuasa, melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan. Firman Kristus menyala dalam diri kita. Itulah firman iman, karena firman itu akan membangkitkan roh kita, sampai hati kita berkobar-kobar, penuh dengan semangat dan iman, dan tidak menjadi ragu lagi. 45 tahun, Kaleb menanti tanah yang sudah dijanjikan untuknya, dan untuk hal itu, Kaleb tidak goyah imannya, karena Kaleb kenal kepada siapa Tuhan yang dia percayai. Kita harus tahu kepada siapa yang kita percaya. Dialah Bapa yang memegang hidup kita. Tingkat pengenalan kita kepada Tuhan akan menentukan iman kita. Itulah sebabnya hal yang harus kita lakukan adalah mengenal Tuhan secara pribadi. Mengenal Tuhan adalah perjalanan seumur hidup kita. Setiap kali Tuhan izinkan kita alami situasi, Tuhan inginkan kita mengenal Dia dalam situasi itu. Dalam kitab Filipi pasal 3 ayat 10 mengatakan, yang kukehendaki, ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kesimpulan renungan pada malam hari ini. Renungan ini menegaskan bahwa Tuhan Yesus adalah pernyataan kasih dan kuasa Allah yang nyata di dunia. Ia berjalan berkeliling sambil berbuat baik, menyembuhkan yang sakit, dan melepaskan mereka yang dikuasai oleh iblis.
Dalam segala hal, Tuhan Yesus menunjukkan karakter Allah yang penuh kasih dan kemurahan. Untuk mengalami pertolongan Tuhan, kita harus terlebih dahulu mengenalnya secara pribadi. Kita tidak boleh hanya mengenal Allah dari satu sisi, misalnya hanya sebagai hakim, tetapi juga sebagai Bapa yang penuh kasih. Ketika kita percaya kepadanya, kita akan melihat bahwa rancangannya selalu lebih tinggi dari yang kita pikirkan, seperti yang terjadi kepada Yairus. Iman yang sejati timbul dari pengenalan akan Allah. Oleh sebab itu, kita diajak untuk semakin mengenalnya dan mempercayainya dalam setiap keadaan hidup kita. Karena ketika Tuhan mulai bekerja dalam hidup kita, Dia tidak akan berhenti sampai semuanya digenapi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara-saudara semua yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau Bapa yang mulia dan ajaib, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Kami bersyukur atas firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kasih, kuasa, dan kemurahan. Melalui Yesus Kristus, kami dapat mengenal-Mu dengan lebih dalam dan mengalami kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu yang begitu indah. Tanamkan dalam hati kami masing-masing dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik bagi kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang mereka hadapi. Dan ajar kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa
Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati. Amin.